Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu kita akan membahas materi persamaan vektor, ya, persamaan vektor dari sebuah garis lurus. Jadi sekali lagi, materi kita pada kesempatan kali ini yaitu persamaan vektor dari sebuah garis lurus. Oke, baik, kita lihat ya. Misalkan ada sebuah garis. Ya, ini. Kalau garis ini kita sebut garis L. Ya. Kemudian di garis L ini ada sebuah titik, yaitu misalnya titik A, ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada juga titik R, ya. Titik R, ya. Kemudian setelah itu di titik A, ya, ada vektor P, ya. Di sini ada vektor P, di mana vektor P itu adalah kelipatan dari vektor R, ya. Di sini ada vektor P. Oke. Nah, di mana syaratnya vektor P itu tidak boleh sama dengan 0. Oke. Kemudian vektor AR, ya, vektor AR ini itu sama dengan kelipatan dari vektor P, ya. Kelipatan dari vektor P. Iya. Nah, misalkan kita ambil vektor posisinya, misalnya di sini terhadap titik O, ya kan? Kita ambil sini titik O, ya. Oke. Nah, ini titik R, ya. Ini OA. Oke. Kemudian ini terhadap titik E. Nah, sekarang kita perhatikan, ya, AR, perpindahan vektor AR adalah kelipatan dari vektor P. Nah, maka dapatlah dituliskan sebuah kombinasi linier. Nah, dari sini kita dapat tulis sebuah kombinasi, ya, kita bisa tulis sebuah kombinasi linier, yaitu vektor posisi R sama dengan, ya, vektor OA ditambah vektor AR. Oke. Nah, ya kan? Vektor R, vektor posisi R sama dengan vektor OA tambah vektor AR. Nah, karena di sini tadi kita sudah jelaskan bahwa AR, vektor AR ini adalah kelipatan dari vektor P. Nah, berarti kita bisa buat sebuah persamaan, ya, yaitu di mana vektor posisi R sama dengan vektor OA, itu vektor posisinya adalah vektor A, ya, ditambah, karena AR sama dengan kelipatan dari vektor P, berarti ada sebuah bilangan skalar T kali vektor P. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan vektor. Ya, ini ya, disebut persamaan vektor. Ya, di mana T itu adalah sebuah skalar. Ya, ini T adalah sebuah skalar, ya. Ataukah T ini bisa juga disebut sebagai rasio, ya, atau T ini adalah rasio perpindahan. Nah, dari gambar ini rasio perpindahan vektor AR
terhadap vektor P ya, boleh ya. Jadi T itu adalah sebuah skalar ataukah rasio perpindahan vektor AR terhadap vektor P. Nah, inilah pembahasan kita untuk pertemuan ini, yaitu persamaan vektor dari sebuah garis lurus ya. Oke, jadi sekali lagi ini adalah persamaannya. Oke, baik, kita lanjutkan ke pembahasan soalnya ya. Oke, kita lihat dulu soal yang pertama. Oke, soal yang pertama. Carilah persamaan vektor dari sebuah garis yang melalui titik A 2, -1 dengan gradien 3/4 dan nyatakan dalam persamaan Kartesius. Jadi soal yang pertama ini memiliki dua pertanyaan, yaitu persamaan vektor yang pertama, yang kedua persamaan vektor, yang kedua adalah persamaan Kartesiusnya ya, atau persamaan garisnya. Baik, kita lihat ya. Oke. Jadi pertama, oke, kita lihat titiknya ya. Jadi persamaan ini ya melalui sebuah titik, yaitu titik A 2, -1. Nah, titik A ini ya, kalau kita buat vektor posisinya ya, vektor posisinya itu adalah vektor A sama dengan 2, -1. Oke, kemudian gradien itu ya, gradien itu sama dengan arah ya. Oke, arah garis ya. Gradien itu sama dengan arah garis. Nah, untuk soal kita ini gradiennya itu adalah 3/4 ya. Jadi gradiennya itu 3/4. Oke. Gradiennya 3/4 berarti arah vektor P ya. Gradien 3/4 berarti arah vektor P itu sama dengan 4/3. Oke. 4/3. Oke, arahnya 4/3. Oke. Sekarang kita sudah dapatkan semua. Nah, sekarang kita tulis persamaan vektornya tadi ya. Yang ini. Persamaan vektornya ini ya. Jadi ini. Oke, ini adalah persamaan vektor. Kita tulislah di sini ya. Jadi vektor R sama dengan vektor A ditambah T kali vektor P. Sekarang kita substitusi. Vektor A yaitu 2, -1 ditambah T kali 4/3. Oke, 4/3. Nah, sekarang kita jumlahkan ya. Jadi 2 tambah T kali 4/3 yaitu hasilnya ya, hasilnya sama dengan 2 ditambah 4 kali T, kemudian -1 ditambah 3 T ya. Oke. Nah, jadi kita dapat persamaan vektornya ya. Jadi pertanyaan pertama sudah kita jawab, yaitu jadi ya. Jadi
persamaan vektor, ada vektor R, vektornya ya adalah vektor R sama dengan 2 ditambah 4T min 1 ditambah 3T. Ini adalah persamaan vektor. Nah, sekarang kita lihat ke pertanyaan yang kedua. Perhatikan ya, di dua pertanyaannya ini. Nyatakan dalam persamaan Cartesius. Jadi pertanyaan pertama sudah ya, persamaan vektor. Nah, sekarang dalam bentuk Cartesius. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang kedua. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan kedua, kita mulai dari persamaan vektor ya. Ini, kita mulai dari sini. Oke. Nah, sekarang kita tulis kembali persamaan vektornya. R sama dengan 2 tambah 4T min 1 ditambah 3T. Oke. Nah, dari persamaan vektor ini ya, kita bisa misalkan andaikan ya vektor R itu adalah XY. Oke, kita andaikan ya. Andaikan vektor R ini adalah XY. Nah, kemudian kita tulis sama dengan 2 tambah 4T min 1 tambah 3T. Oke. Nah, sekarang dari persamaan vektor ini kita bisa mendapatkan dua persamaan ya, yaitu persamaannya X sama dengan 2 ditambah 4T. Oke. Misalnya kita sebut ini, anggaplah ini persamaan 1. Oke ya. Kemudian yang kedua, Y sama dengan negatif 1 tambah ya, negatif 1 tambah 3T ya. Oke. Negatif 1 tambah 3T. Ini kita sebut sebagai persamaan 2. Oke. Nah, sekarang karena yang kita inginkan adalah persamaan Cartesius, berarti itu persamaan yang memuat variabel XY ya, XY. Nah, berarti dari kedua persamaan ini kan terdiri dari dua variabel, yaitu X dengan T ya, Y dengan T. Nah, berarti kita harus mengeliminasi variabel T ya. Oke ya. Nah, untuk mendapatkan persamaan garisnya kita eliminasi variabel T. Oke. Sekarang kita sini ya, eliminasi variabel T ya, variabel T dari persamaan 1 dan 2. Oke. Berarti X sama dengan 2 tambah 4T, Y sama dengan min 1 tambah 3T. Nah, untuk mengeliminasi atau mengeliminir variabel T, maka syaratnya kedua persamaan ini saya harus kali di atas kali 3, yang di bawah kali 4. Nah, hasilnya adalah 3X ditambah 3 kali 2. Nah, maaf ya. Jadi ini 3 kali X, kemudian 3 kali 2, kemudian 3 kali 4. Nah, itu ya. Nah, kita tulis. Jadi 3X sama dengan 6 ditambah 12T. Nah, kemudian yang berikutnya 4X ya. 4 kali X ya, ini 4 kali Y, 4Y, kemudian 4 kali min 1, itu hasilnya negatif 4 ditambah ini lagi 4 kali 3T berarti 12T. Nah, sekarang kita eliminir. Nah, untuk mengeliminasi variabel T, kita perhatikan ini nilainya. Ini positif 12, ini positif 12.
Berarti supaya dia tereliminir kita harus perkurangkan. Oke. Sekarang kita kurangkan ya. 3, oh maaf, salah ini. Nah, bukan 4, maaf ya, 4 ya di sini. Iya. Oke ya. Jadi 4 kali Y berarti 4Y. Nah, sekarang kita perkurangkan 3X dikurang 4Y. Nah, kita tulis. Karena tidak bisa dikurangkan berarti kita tulis hasilnya tetap 3X dikurang 4Y. Nah, sama dengan, ya kan, ini tetap. Kemudian 6 dikurangi negatif 4 itu hasilnya positif 10. Oke, nah ini 12T dikurang 12T hasilnya 0 lah, itulah yang tereliminir ya. Nah, jadi didapatlah persamaan garisnya. Jadi sini ya. Nah, jadi persamaan kartesiusnya ya, kartesiusnya atau biasa juga disebut persamaan garis itu adalah 3X dikurang 4Y sama dengan 10. Oke, nah ini ya. Nah, inilah jawaban atau pembahasan soal kita yang pertama ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan saya lanjutkan ke soal yang berikutnya.